Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Syandana dari kelompok 2 untuk penelitian operasional 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana caranya nyelesain permasalahan teori antrian di modul terakhir ini menggunakan dua software, yaitu software RStudio sama software WebGM. Jadi kita langsung ke soalnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk soal tugas mingguan yang kedua, yaitu di soal pertama ada restoran cepat saji Ricis. Itu tuh yang melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Pada jam makan siang, antara pukul 11 sampai jam 2 jumlah pelanggan yang datang meningkat cukup signifikan karena bertepatan dengan waktu istirahat, kerja dan kuliah di sekitar area mall. Pada periode tersebut, si restoran hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 jam waktu operasional jam makan siang, diperoleh rata-rata laju kedatangan pelanggan atau lambda adalah 7 orang per jam dan rata-rata laju pelayanan kasir Mio adalah 12 orang per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan sebab mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, kita disuruh untuk menentukan nih si tingkat intensitas penggunaan kasir, probabilitas tidak ada pelanggan, jumlah rata-rata pelanggan, waktu rata-rata, dan lainnya. Lanjut dulu ke soal nomor 2, yaitu di mana di sini ada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjung yang menyediakan layanan call center sebagai sarana bagi nasabah untuk memperoleh informasi serta menyampaikan keluhannya juga. Nah, pada sistem pelayanan call center ini ada 2 orang petugas nih yang melayani panggilan nasabah secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan panggilan nasabah adalah sebesar 8,27 pelanggan per jam. Sedangkan rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center adalah sebesar 22,85 pelanggan per jam. Pola kedatangannya diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sementara waktu pelayanan diasumsikan juga mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kita itu sama seperti di yang sebelumnya harus menentukan tingkat intensitas pengguna sistem pelayanan, probabilitas tidak ada pelanggan, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, dari situ kita bisa lanjut ke PRS Studio. Nah, di sini kita sudah ada di RS Studio dan untuk sintaknya sudah saya isikan terlebih dahulu agar memudahkan saat menjelaskannya. Yang pertama, tentunya kita harus menginstal si package queuing-nya dulu atau antriannya dulu. Nah, kalau sudah successfully unpack, kita lanjut untuk mengaktifkan si package-nya agar nanti tidak terjadi error saat pemanggilan si function-fungsinya. Kita masukkan data-data si soal yang pertama ini. Kalau sudah masuk, kita perlu mengecek si data inputnya. Setelahnya, kita membuat si model antriannya itu. Kemudian juga menampilkan, kemudian juga kita bisa langsung menampilkan si hasil. Nah, di sini sudah ada hasilnya nih eh seperti ini. Nah, dari situ tuh berdasarkan analisis sistemnya itu, dengan laju kedatangan pelanggan yang sebesar 7 orang per jam dan laju pelayanan kasir yang sebesar 12 orang per jam, itu tuh diperoleh tingkat intensitas penggunaan kasir tuh 58%. Terus juga yang menunjukkan bahwa kasir itu masih cukup optimal, tapi tidak terlalu sibuk karena cuman 58% doang.
waktunya untuk melayani si pelanggan. Terus juga si probabilitas terdapat nol pelanggan dalam sistem itu sebesar 42%. Kemudian rata-rata terdapat sekitar 1,4 atau satu pelanggan di dalam sistem dan sekitar 0,8167 atau satu pelanggan menunggu dalam antrian. Terus juga waktu tunggu pelanggan dalam antrian itu adalah sekitar 0,1167 jam atau sekitar 7 menit. Dengan total waktu pelanggan berada dalam sistem itu tuh sekitar 0,2 jam atau 12 menit. Nah, hal ini tuh menunjukkan si sistem pelayanan pada kasir nih berjalan cukup baik karena jumlah pelanggan yang menunggu relatif sedikit dan waktu tunggu pelanggan itu tidak terlalu lama. Selanjutnya kita lanjut ke yang nomor dua, sama seperti tadi kita harus menginput terlebih dahulu si data-datanya, kemudian kita harus mengecek, setelahnya membuat model antrian dan juga lanjut ke menampilkan hasil. Nah, di sini sudah sama seperti tadi sudah muncul apa namanya, hasilnya, yang dimana berdasarkan analisis sistem antrian pada layanan call center Bank Sumsaba BCA Bank Tanjung Pandan dengan laju kedatangan panggilan nasabah itu sebesar 8,27 pelanggan per jam dan laju pelayanan setiap petugas call center atau MIO sebesar 22,85 pelanggan per jam, itu tuh diperoleh tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan sebesar 0,1809 atau 18,9%, yang menunjukkan bahwa kedua petugas call center tidak terlalu sibuk karena hanya menggunakan sekitar 18% waktunya untuk melayani pelanggan dan sisanya itu digunakan untuk menganggur ataupun istirahat. Nah, kemudian probabilitas tidak terlambat pelanggan dalam sistem adalah sebesar 0,69 atau 69,35. Terus rata-rata terdapat sekitar 0,0123 atau 0 pelanggan yang menunggu dalam antrian nih. Dan sekitar 0,3742 atau 0 pelanggan berada dalam sistem. Kemudian waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian tuh eh, sekitar 0,0114 atau buletin tuh jadi 15%. Kemudian sedangkan rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem itu mencapai 0,0452 jam. Hal ini tuh menunjukkan bahwa si sistem pelayanan call center berjalan dengan baik karena hampir tidak terdapat antriannya itu. Nah, untuk RStudio sudah sampai di situ, kita lanjut ke software POMCM. Nah, di sini kita sudah sampai di software POMCM. Dan di sini kita bisa lihat ke modul 3 dan kita pilih yang waiting list ini atau teori antriannya ini. Kita pilih yang MM1, kita untuk cost analisisnya no cost aja. Kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa langsung menginputkan si datanya ini. Kan si servernya itu cuma satu ya di soal pertama. Tapi kalau untuk si lambdanya itu 7 dan si service rate-nya itu 12. Kita klik, kalau sudah kita tinggal klik solve. Nah, sudah muncul hasil-hasilnya yang sama juga dengan hasil-hasil eh, yang didapatkan di RStudio. Nah, setelahnya kita beralih ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 sendiri, hampir sama seperti yang tadi. Kita ke modul 3, kemudian kita pilih yang waiting lines, dan kita pilih yang M per S. Kita untuk cost analysisnya masih 0, klik oke. Nah, di sini number of servernya atau client tadi 2, kemudian arrival rate-nya itu atau lambdanya itu 8,27, dan MU-nya itu atau service rate-nya itu 22,85. Kita klik solve. Nah, ini sudah terlihat juga hasilnya.
Sudah terlihat hasilnya dan ini, merupakan hasil yang sama dengan yang dihasilkan si RS Studio, seperti itu. Sekian dari saya mengenai sekian dari saya mengenai, penjelasan gimana cara nyelesain permasalahan teori antrian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.